pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Selamat pagi, harapan kami semua sehat dan terberkati. Ada baiknya sebelum kita memulai segala apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab, terlebih dahulu kita bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat kasih karunia yang tak terhingga Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan dan ingatkan selalu akan Engkau. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu, materikan Roh Kudus-Mu agar kami bisa menghidupi firman-Mu. Dengar doa kami ya Allah, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini, Jumat 3 Mei 2024, yang tertulis dalam Imamat pasal 19 ayat 2, demikian bunyinya. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam kitab Imamat ini berbicara tentang kurban-kurban binatang, persembahan-persembahan gandum, dan hari raya kudus. Semuanya itu merupakan bagian penting bagi kelangsungan hubungan antara umat Israel dan Allah. Kebanyakan tugas yang diterangkan di dalam kitab ini harus dilakukan imam-imam dari Harun menyelenggarakan berbagai kurban. Orang Lewi mempersiapkan kurban, membersihkan tempat kudus, dan mengangkut benda-benda yang kudus yang digunakan dalam ibadah. Kepedulian Allah selalu kepada bangsa Israel, terlebih setelah lepas dari perbudakan bangsa Mesir, di mana Allah selalu seperti payung atas mereka yang selalu melindungi. Jika umat setia kepada Allah, melaksanakan hukum-hukum dan upacara-upacara yang diperintahkan Allah, hidup mereka baik. Jika menolak Allah, tidak melaksanakan hukum-hukum Allah, mereka menyembah berhala, mereka bisa menderita bahkan binasa. Ada 5 jenis kurban yang harus dipersembahkan imam kepada Allah, meliputi 1. Kurban bakaran, 2. Kurban sajian, 3. Kurban keselamatan, 4. Kurban penghapusan dosa, dan yang kelima, kurban penebus salah. Semuanya ini harus dilakukan guna bangsa itu memperoleh kekudusan hidup, seperti yang tertulis dalam Imamat pasal 11 ayat 44 sampai 45, dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir,
supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Dan setelah Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai, haruslah mereka melaksanakan itu untuk layak mereka hidup kudus di hadapan Allah. Sekarang bagaimana kita? Apakah sudah kudus? Dengan apakah kita dikuduskan? Apakah yang bisa menguduskan kita? Jawabannya, kedatangan Yesus membawa pembaharuan. Kalau di perjanjian lama memang untuk pengampunan dan untuk memperoleh kekudusan, setiap yang berdosa harus memberi korban. Namun hidup kita sekarang di dalam Yesus Kristus, Yesus sendirilah yang menjadi korban sekali untuk selama-lamanya, untuk memperoleh keselamatan dan untuk dikuduskan dengan darah Yesus. Setelah itu hidup masa depan kita telah terjamin. Tapi jangan lupa bahwa kekudusan itu haruslah kita jaga. Jangan mencemari diri, melakukan kehendak Allah. Jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup yang diberikan Allah turut dengan perintah Allah. Dikatakan di dalam Imamat 18 ayat 30. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Marilah dalam hidup ini memelihara kebaikan dan menjauhkan segala kenistaan, sebab Allah menginginkan umat yang ditebusnya itu hidup kudus, hidup benar, dan jangan mencemarkan hidupnya oleh berbagai rupa-rupa duniawi, oleh berbagai nafsu duniawi. Dan biarlah keutuhan hidup kita hidup benar dan berharga selalu di hadapan sesama manusia, terlebih-lebih di hadapan Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus menjaga diri kami selalu hidup kudus di dalam segala hal, baik di dalam pekerjaan, di rumah tangga, di gerejamu, dalam hidup sehari-hari. Kami harus berpedoman kepada kebenaran dan ketetapan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, materaikan Roh Kudus-Mu agar kami mampu menghidupkan itu dan melakukan itu dalam kehidupan yang Allah berikan. Bapa di dalam surga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami, baik jemaat-Mu, para hamba-Mu. Dalam pekerjaan, biarlah kami lakukan dengan kejujuran dan ikhlasan. Di dalam tanggung jawab kami tunjukkan itu di dalam iman, sehingga besar atau kecil tanggung jawab kami boleh kami tunjukkan sebagai orang Kristen yang sejati. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak kami yang tingkat sekolah mulai tingkat TK sampai perguruan tinggi, yang mau naikkan kelas, biarlah dengan nilai yang bagus, belajar bagus, sehingga memperoleh sukacita yang dari Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang ujian UTBK untuk ke perguruan tinggi, beri kesehatan dan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka menang kepada universitas yang dituju mereka. Biarlah Tuhan pemeliharaanmu atas mereka, sehingga bersama Tuhan semuanya boleh sukses dan berhasil. Bapa di surga, kami berdoa buat anak-anak jemaat dalam perantauan, biarlah pelihara kehidupan mereka. Dalam pekerjaan beri kerendahan hati. Kami selalu berdoa Tuhan, yang sudah waktunya bagi putra-putri jemaat-Mu untuk mendapat jodoh. Tunjukkanlah Tuhan yang takut akan Tuhan dan satu iman. Ya Bapa di surga, kami selalu berdoa buat jemaat-Mu Tuhan
yang dalam pemulihan amang sintua pi manurung, amang siselo si manjuntak, dan banyak juga Tuhan amang malau yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Engkau sembuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, beri pengharapan selalu Tuhan akan menyembuhkan, topang yang lemah, hibur yang berduka. Ada banyak dosa kami, Tuhan hapuskanlah itu dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.